be first or second. First or second, yeah. That's the most important thing. You set that goal. So Thursday, the first 3 points will be nice. Nanti malam, tepat Kamis 10 Oktober 2024, laga yang dinanti-nanti antara Timnas Indonesia versus Bahrain akan segera tiba. Laga sengit matchday ketiga grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di National Stadium Bahrain dan disiarkan secara langsung oleh RCTI mulai pukul 21.15 waktu Indonesia Barat ini akan disaksikan jutaan pasang mata di dunia, terutama para pecinta sepak bola tanah air. Apalagi jelang laga dimulai, pasukan tim Garuda yang ditukangi pelatih asal negeri Ginseng, Korea Selatan, Shin Tae-yong, sudah melakukan pemusatan latihan dengan formasi lengkap, yakni 26 pemain, termasuk pemain yang baru bergabung, yakni pemain bertahan Mes Hilgers dan penyerang Eliano Reinders. Latihan dilakukan dengan cara yang santai dan penuh kekeluargaan. Bahkan saat di ruangan gym, Kapten Jay Itzas alias Bang Jay sempat mengumbar canda dengan penyerang yang punya julukan Wak Haji, yakni Ragnar Oratmangun. It was good. I think the first time we trained with the team, and I think it was a good session. I think for the first time, we had busy days last week. I think relaxed session. Good. Circumstances are good, so happy to be here. We're preparing for the game against Bahrain, and yeah, we will win. So let's go. Kita Garuda. Buat amunisi pasti, tapi gue nggak begitu, ini pendapat gue pribadi, gue nggak begitu yakin Sintayong langsung ngasih serangan dari menit awal. Gue nggak tahu. Cuman yang kemarin soalnya secara defense tuh udah cukup baik, tapi memang perlu gedor sedikit untuk bisa kita jangan bertahan terus. Kalau bisa, kalau ada kesempatan kasih gol. Nah di depan ya pasti perlu agak di level up dikit sih untuk kita. Sintayong sukses membentuk sebuah tim ya, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, itu poinnya tuh. Kabar menggembirakan lainnya yakni kehadiran kiper andalan Timnas Indonesia yakni Martin Pas yang hadir menyusul ke Bahrain. Di momen makan malam itu, kekasih supermodel Luna Bell ini sudah tampil pulih dan tangan kanannya tak lagi dibungkus alat medis usai mengalami cedera saat membela klubnya FC Dallas. Lihat saja bagaimana betapa bahagianya punggawa Timnas saat menyambut kehadiran kiper berusia 26 tahun kelahiran kota Nijmegen, Belanda ini. Bahkan saat tanya juru warta, Pas menargetkan 3 poin alias menang lawan Bahrain. Thank you Martin, you very ganteng and lucu and bagus sekali. Kalau pertandingan sebelumnya dia oke banget untuk jaga gawangnya, jadi aku makin optimis dengan kelengkapan pemain timnas kita, semoga kita bisa menang. Kehadiran Pas seolah makin membuat suasana makan malam tim Garuda makin meriah, apalagi di malam itu, Coach STY, demikian Shin Tae-yong karib disapa, juga memberi kejutan ulang tahun untuk winger kelahiran kota Palu yang berulang tahun ke-23, yakni Witan Sulaiman. Kehebohan pun pecah saat Coach STY tiba-tiba menumpahkan kue ultah ke wajah Witan. Makan malam yang berlangsung pada Selasa malam tepat di hari kelahiran Witan yakni tanggal 8 Oktober 2011 ini seakan mampu meredakan ketegangan jelang laga melawan Bahrain. Apalagi menurut manajer timnas, punggawa Garuda perlu untuk merelaksasi diri sambil memulihkan tenaga pasca menempuh perjalanan jauh. Ini paling lengkap karena sudah 26 pemain yang hadir. Kalau kemarin baru 15 yang hadir. Kita lihat semuanya kondisinya riang, kondisinya semua gembira. Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera. Apalagi sejumlah supporter Garuda lintas Timur Tengah sejak Rabu kemarin dikabarkan sudah mendatangi Bahrain untuk menyaksikan langsung tim kesayangannya. Bahkan ketika Martin Pas berada di luar hotel, pasukan Garuda Timur Tengah terus teriakan yel-yel sambutan atas kehadiran timnas di Bahrain.
Lantas akankah pasukan Garuda mampu menaklukkan tim Bahrain? Kita tunggu saja laga sengit ini yang akan disiarkan secara langsung oleh RCTI malam ini mulai pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Jadi lebih banyak supporternya, lebih banyak yang mendukung dan optimis kalau Indonesia pasti bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Saat dia sudah berani untuk menguasai dan memegang bola, maka itu akan jadi momen yang terbaik untuk timnas. Kalau besok bisa 3 poin, itu penting banget. Mungkin di situ baru berpikir, mungkin benar kali ini mimpi ke Piala Dunia bisa terjadi lagi. Cheer us up and help us. Yeah, we need to support. Pemirsa, kendati hidup berpisah dengan Natasha Rizky, namun hal itu tidak mengurangi perhatian dan kebersamaan Desta dengan ketiga buah hatinya, Megumi, Mishka, dan Miguel yang tergabung dalam trio Strong. Di sela kesibukannya padat sebagai seorang entertainment, ayah tiga anak itu selalu menyempatkan waktu untuk anak-anaknya. Seperti dalam video yang dibagikan di kanal YouTube mereka. Desta mengajak ketiga anaknya itu bermain bola di Jakarta International Stadium atau JIS yang terletak di Jakarta Utara. Seperti inilah keseruannya. Hai. Gege. Gak peduli dia. Hai. Di sini kan. Kira-kira ayah menang nggak, Kak? Itu juga nggak bisa, kok. Semoga menang. Ya, kita sudah sampai di lapangan. Panas sekali, nampaknya saya tidak akan bermain ya. Jangan dong. Main dong. Panas banget. Iya, arus sayang. Sengaja saya tidak bermain karena sungguh luar biasa panasnya ya, terlampauan. Saya tidak kuat. Apakah kalian membolehkan saya bermain di tengah panas seperti ini, anak-anakku? Boleh. Waduh. Hei, itu Ki, sana Ki. Tenang boleh Ki. Gege. Tenang. Sambil menunggu suasana sore hari supaya cuaca tidak terlalu panas, Desta pun mengajak Miguel bermain bola. Hitung-hitung mengajarkan sang anak untuk menyukai olahraga bola sejak dini. Ya, siapa tahu aja kelak nanti Miguel bisa menjadi pesepak bola yang handal dan cukup diperhitungkan. Bakat Miguel suka bola pun sudah mulai terlihat sejak dini. Miguel dengan antusias berlatih menendang bola dengan teman-teman Desta. Gege, tendang-tendangan sama Aru, Ge. Ge. Tuh, kayak Aru gitu loh. Mau nggak? Tuh, kayak Aru. Ayo. Gimana? Itu bola. Masa kakak Miska yang main bola? Iya. Ya apalagi yang nomor 2 itu memang jiwa tampilnya ini lebih kuat gitu. Kalau yang pertama mungkin lebih ke sport sama arts ya, sama seni. Tapi kalau yang ketiga yang kecil ini belum ketahuan kemana. Wah bebas lah saya juga nggak pernah kepikiran jadi di dunia seperti ini. Yang penting kan kalau dulu kan gue juga cuman sekolah seni aja udah nggak pernah mikirin kehidupan entertainment gini kan nggak pernah. Bebas aja. Ya kira-kira minat mereka di mana nanti gue akan coba bantu. Ayahnya mah semua kalau apapun kebaikan untuk anak-anaknya pasti ayahnya mah support aja. Jadi alhamdulillah sih anak-anak juga seneng gitu. Desta memang dikenal sebagai sosok ayah yang sangat dekat dengan ketiga anaknya. Walau waktu yang ada dilewati tidak terlalu lama, namun situasi itu cukup membuat quality time bersama buah hatinya. Ya, sudah menemani ayah main bola, terima kasih ya. Gege juga nampak capek dan berkeringat, dan itu juga ikutan bermain bola, enak ya? Seru ya? Ini mama main bola lagi ya? Main sama Aru ya, Gege ya? Nama Aru, anaknya Ucup ya tadi ya. Main handphone dulu, sabar lagi closing. Sampai ketemu lagi di mana? Bos, nggak semangat gitu? Lemas. Real Strong Family, dadah! Yeay!
emang aku sama Desta pastinya kan kita kan co-parenting dengan baik ya, jadi nggak ada melewati batas itu, insya Allah ya, semoga Allah jaga. Jadi semoga Allah jaga kita dari fitnah sih, itu aja. Kalau Desta sedikit demi sedikit mulai mengenalkan dunia sepak bola ke anak-anaknya, lain halnya dengan anak pasangan Andika Pratama dan Ussy Sulistiawati, Shakila Eleanor Amira atau yang kerap disapa Elea yang mencuri perhatian warganet. Konten memasak Elea pun menjadi sorotan saat masak dumpling kuah. Alih-alih netizen memperhatikan masakan yang dibuat Elea, namun netizen salfok dengan kecantikan wajah Elea. Kemahiran Elea memasak membuat Andika dan Ussy terkejut. Aksi Elea memasak pun banjir pujian warganet. Saya sih nggak pengen bilang begitu, nanti biar dia ini sendirilah. Kalau emang dia suka, kita pasti support. Saya ngelihat selama mereka suka, kita pasti akan support. Cuman nggak ada tuntutan bahwa kamu harus jadi anak yang berprestasi di sekolah, nggak. Jadi anak biasa aja, nikmatin dunia anak-anak kalian. Karena nggak bisa diulang nantinya gitu. Jadi kalau misalnya mau selesai sekolah mereka mau ngabisin waktunya untuk main di rumah, istirahat dan lain-lain, kita nggak pernah larang. Sementara tak ketinggalan dari sang kakak, Cheva Elmira Lorenia juga unjuk kebolehan masak nasi goreng mentega. Walau masih kecil, tapi Cheva terlihat mahir meramu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng kesukaannya. Jadi nasi gorengnya, selamat mencoba. Yummy! Usai memasak, Cheva pun meminta Saka dan Elea untuk menilai hasil nasi goreng buatannya itu. Lantas seperti apa reaksi dan penilaian dua saudara Cheva itu setelah mencicipi masakan nasi goreng Cheva? Saka cobain dong masakannya kakak. Kamu pakai telur. Ini enak, ini biasa aja, ini bad. Sementara itu yang tak kalah mencuri perhatian warganet, pesona Saka Lingga Ibra Pratama atau yang kerap dipanggil Saka. Anak bungsu Andika dan Ussy ini diam-diam punya bakat terjun ke dunia entertainment. Mengenakan kacamata hitam dan t-shirt casual dan gaya luas dan menggemaskan, ia berpose dengan berbagai gaya di depan kamera. Iya, emang dia ini aja, masih di umurnya aja, masih belum apa ya, belum malu gitu, dan cenderung di usianya sekarang dibanding kakak-kakaknya memang dia lebih berani ke orang. Dibanding kakak-kakaknya dulu kan banyak yang jago kandang, banyak yang serunya di rumah, tapi kalau di luar lebih malu. Kalau Saka ini agak bedanya di situ, dia rame di dalam, rame di luar. Dia nggak takut ketemu orang. Kalau misalnya ada orang di jalan gitu minta foto sama saya atau sama Ussy, dia selalu join, aku mau foto juga. Kendati masih kecil, tapi Saka sudah menunjukkan bakatnya di dunia keartisan bak model profesional. Aura keartisannya mulai muncul, bahkan netizen menyebut Saka dengan sebutan Justin Bieber versi saset, Saka ganteng dan bikin gemes. Enggak, anak-anak mah masih tumbuh dengan dunianya anak-anak aja lah. Enggak, kita berdua sepakat untuk nggak memaksa kalau ke dunia bapak ibunya ya gitu. Cuman kadang-kadang memang mereka terlibat kalau misalnya ada syuting yang keperluannya memang ngajak anak-anak. Kayak misalnya kemarin beberapa kali syuting iklan bareng anak-anak, saya yang worry gitu ngelihat mereka harus nyari duit bareng sama bapak ibunya, syuting sampai malam. Berkali-kali saya nanya, capek nggak? Ada beberapa anak yang bilang ya ternyata kerja itu capek, tapi kita kasih pengertian bahwa ya ini papa mama kerja capek cari uang untuk kalian bla 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 bla. Jadi nanti kalau gede kalian harus terbiasa
menghargai kerja keras orang lain. Ujian demi ujian harus dihadapi keluarga komedian Mat Solar dengan sabar. Belum sembuh dari penyakit stroke yang dideritanya sejak 2017, ditambah uang ganti rugi gusuran rumahnya belum dibayar pihak Jalan Tol sejak 2019, kini keluarga Mat Solar kembali menghadapi ujian kesabaran dan material. Rabu 2 Oktober lalu, rumah Mat Solar disatroni maling. 3 handphone yang diletakkan di atas meja TV hilang digasak maling. Lalu benarkah sosok maling tersebut terekam jelas oleh CCTV di rumah Mat Solar? Itu jam 3.20 pagi saya bangun tidur itu, HP nggak ada nih gitu kan. Saya cari-cari apa keselip gitu ya, saya cari-cari nggak ada HP saya nih. Saya cari HP bapak, maksudnya mau telepon, mau miss call ke HP saya, ternyata HP bapak nggak ada juga. Langsung saya ke kamar Haidar bangun, miss call itu udah nggak aktif, Coba lihat di CCTV gitu. CCTV itu karena Haidar CCTV-nya dicepetin, jadi belum kelihatan. Terus sepupu saya bilang gini, tante kayaknya itu ada yang kayak terbang gitu. Terus saya bilang coba Haidar dilambatin. Pas dilambatin ternyata ada yang masuk. Dia masuk lewat pagar, naik ke atas, lewat jendela kamar yang ponakan itu tidur, mungkin lupa ngunci, jadi masuk dari situ, turun dari lantai 2, dia masuk ke lantai 2, turun ke bawah. Itu saya sama bapak dilewatin maling itu. Tapi saya nggak lihat. Dia pertama turun, periksa itu tasnya Jim Haidar, diperiksa nggak ada apa-apa. Dia langsung ke ruang tamu ada dompetnya Haidar, dompet tangan, itu juga nggak ada apa-apa. Nah itu HP saya naruhnya di deket TV gitu, punya saya sama punya bapak. Ciri-cirinya itu kayaknya anak muda ya, terus pakai celana pendek, dia pakai sweater, pakai yang topi kayak kupluk itu, dia pakai masker, jadi nggak begitu kelihatan wajahnya gitu. Diduga maling handphone itu sudah mengetahui kondisi rumah Mat Solar hingga berani beraksi dengan membuka salah satu jendela yang tidak tertutup rapat. Jika melihat tidak adanya barang-barang yang berantakan, maling itu memang fokus ingin mengambil handphone. Yang menarik seolah sadar data di handphone yang dicuri lebih berharga dari handphone itu sendiri, si maling melepas SIM card ketiga HP itu lalu kabur lewat jendela tempat ia masuk. Nggak ada yang acak-acakan, semuanya rapi, cuma hanya HP aja. Jadi 3 HP yang diambil, HP saya, HP bapak, sama HP keponakan. Tapi SIM card-nya semua ada. Jadi dicopot dia di lantai atas, ada semua. Kasus pencurian di rumah Mat Solar langsung dilaporkan ke polisi dan sudah dilakukan olah TKP hari Rabu itu juga. Hanya saja hingga saat ini pihak berwajib belum berhasil menciduk pelaku. Yang mengesalkan, maling HP itu seolah ketagihan mencuri di rumah Mat Solar. Terbukti, setelah Rike Diah Pitaloka datang menjenguk Mat Solar pada Jumat sore 4 Oktober lalu, Haidar, anak Mat Solar, menciduk seorang pria tengah mengintai rumahnya. Ketika diteriaki maling, pria itu langsung kabur ke arah jalan tol, bahkan nekat menyeberangi jalan tol agar tidak tertangkap. Kita udah lapor polisi dan polisi juga udah olah TKP, tapi belum ada ini dari kepolisian, belum ada kelanjutannya. Kita kejadian pertamanya itu di Rabu malam Kamis. Nah, hari Jumat itu Oneng datang
Nah malamnya Oneng datang, malingnya itu balik lagi, tapi baru lagi ngintip dia ketahuan. Jadi dia lari, karena diteriakin maling, dia lari ke tol. Jadi dia nyebrang tol ini, dia nyebrang lari ke sana. Mat Solar yang masih menderita stroke tidak terpengaruh oleh aksi maling di rumahnya. Pemeran sinetron tukang bubur naik haji itu hanya mencemaskan ganti rugi tanah gusuran jalan tol Cinere Serpong yang hingga kini belum dibayar pihak pemerintah. Usut punya usut, ternyata tanah Mat Solar yang belum dibayar itu masih menjadi sengketa dengan pemilik lama sehingga uang ganti rugi tidak bisa cair sampai ada putusan siapa pemilik sah tanah seluas 5.000 meter yang sekarang menjadi area jalan tol Cinere Serpong itu. Saya kurang tahu kalau itu karena anak saya yang ngurus semuanya, ya. Idham anak pertama. Ya alhamdulillah sih kita keluarga senang ya dengan Oneng datang untuk membantu masalah ini, tanah tol ini. Usai putra sulungnya Al Ghazali melamar tambatan hatinya Alisa Daguis beberapa waktu lalu, musisi beken Ahmad Dhani membocorkan rencana pernikahan keduanya. Tak tanggung-tanggung, kakak kandung dari Al Rumi dan Abdul Qadir Jailani itu mematok tanggal cantik 25/5/2025. Meski membocorkan tanggal, bulan, dan tahunnya, namun musisi berkepala plontos itu justru belum sepenuhnya yakin jika Al dan Alisa bakal mengucap janji suci pernikahan di tanggal tersebut. Rencananya 25/05/25 kalau jadi ya. Ini sih bareng-bareng tiga-tiganya maunya. Ya mungkin kakak Al, mungkin tanggal 25/05/25 kakak Al jam 12 siang, Siva L jam 1 siang, Dul jam 3 siang. Jika rencana pernikahan Al dan Alisa itu benar dan tepat di tanggal 25 Mei tahun depan terjadi, namun sepertinya ayah 5 orang anak itu masih terlihat santai. Bahkan Dhani juga tak mengetahui jika putranya itu bakal menikah di luar negeri. Itu belum tahu. Di luar negeri ya? Timur-timur mungkin? Timur Leste. Enggak. Gue 2 kali kawin ya. Pertama kali gue nikah sama bapaknya anak-anak, tidak dirayakan. Kedua gue sama Mas Irwan juga tidak dirayakan. Udah gitu aja. Gitu ya Bun ya. Kalau aku pribadi makin gak banyak orang makin senang. Karena kan aku introvert. Jadi kalau ketemu banyak orang kayaknya pusing gitu loh pala gitu kan. Kecuali L tuh mungkin L extrovert, mungkin dia akan mengundang teman-temannya banyak. Kalau Al Ghazali sama Dul Jailani tuh dua-duanya introvert. Tentu saja menikah secara otomatis lepas dari tanggung jawab orang tua, mulai finansial hingga rumah tangga. Bahkan Dhani pun sudah mempersiapkan rumah untuk 2 anaknya Al dan El, namun untuk Dul, Dhani menyerahkannya kepada Maya. Lantas benarkah Maya keberatan Al dan Alisa menikah di tanggal 25 Mei 2025? Kalau kemarin di konten gue itu kan Home Pimpa tuh ya yang menang Al Ghazali ya. Dia yang harus menentukan tanggal. Itu cuman buat home pimpaan aja doang atau beneran? Ya serius. Beneran. Jadi misalnya tiga-tiganya kan siap nih. Siapa duluan nih ya kan? Berarti dulu juga udah siap sama Tisa kan. Oke. Bun aja udah siap belum? Jadi mertua. Siap-siap aja. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kita pengen cepat punya cucu juga ya gitu. Jadi begitu kemarin menang Al Ghazali langsung kapan Kak gitu. Mungkin hampir tengah. Sebelum melewati tahun baru Islam. Oh, berarti sekitar Juni-Juli ya? Ya dekat-dekat itulah. Dekat-dekat ya. Kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan pengarahan. Kalau udah punya pasangan, ingat jangan pernah menyakiti hatinya. Kemudian kalau udah terikat komitmen, jangan pernah
selingkuh. Karena kan kalau selingkuh itu kan artinya siap untuk menghancurkan komitmen dan kehilangan sebuah keluarga ya kan. Gue sih pengennya sih Dul ya. Karena gue juga mau pindah ke apartemen gitu. Oke. Kan selama ini kan aku 3 hari di rumah sama Dul, 3 hari sama Mas Irwan. Oke. Aku pengen salah satu kalau udah nikah tuh tinggal kayak di perjalanan rumah gede kayak gitu, nggak ada yang nempatin kan, sayang gitu kan. Tapi kan kayaknya nggak mungkin juga kita maksain anak untuk tinggal di rumah orang tua. Takutnya bisa dibilang nggak mandiri ya kan. Benar. Tapi it's okay lah, itu biarin aja omongan netizen dibilang nggak mandiri ya kan. Masa senjatanya sama saya? Ya enggak tahu saya. Kok tanya saya? Kita mau cari tanah yang luas, kita mau bikin rumah bareng-bareng. Daerah Jakarta Selatan, paling selatan. Di tempat terpisah, isak tangis itu masih jelas terlihat ketika pedangdut Ayu Ting Ting, kedua orang tuanya kembali nyekar ke pusara di hari ke-40 almarhum Raya Zoltan Fahrizal yang merupakan anak kedua dari Syifa. Pembacaan ayat Quran serta doa dipimpin langsung oleh Abdul Rozak, kakek almarhum Baby Zoltan. Keluarga Ayu benar-benar kehilangan dengan kepergian Baby Zoltan. Hari ada yang untuk Meski terbilang singkat, namun kenangan bersama almarhum Zoltan begitu membekas bagi keluarga Ayu. Apalagi ayah Ojak, biasa ayah Ayu disapa, begitu menanti kehadiran cucu laki-laki di keluarganya. Namun takdir berkata lain, Zoltan pergi untuk selama-lamanya. Kalau untuk yang ini masih tersusun di rumah anak-anak. Oh iyalah, pasti. Semua ada di rumah. Jadi hati-hati aja deh, pastinya. Sesering apa sih itu kayak Ayu ke makam masih nempetin ya guys. Meski sudah 1 bulan lebih Zoltan tiada, kabarnya baik Syifa maupun Ayu dan keluarga masih belum berani membuka lemari pakaian almarhum. Lantas benarkah bayangan almarhum Zoltan masih terus menggelayut di keluarga Ayu dan keluarga? Mungkin sudah kuat belum buka lemari Zoltan? Enggak sih mas, kita masih simpen aja. Tidak ada yang berani buka-buka. Insya Allah ada. Dan dalam 40 hari yang akan. Sudah terlihat lebih ikhlas ya Ayu Ting Ting dan keluarga, terutama Syifa sepeninggal Baby Zoltan.
Hidup harus terus berjalan, sedih boleh asal jangan berlarut-larut. Yang penting tak putus doa untuk Baby Zoltan supaya tenang di sisinya. Oke, next. Malam ini Timnas Indonesia siap berlaga melawan Bahrain. Seperti apa persiapannya dan seperti apa nih dukungan sederet selebriti untuk para punggawa Indonesia? Simak sesaat lagi, tetap di GoSpot. Bisa kalau ada kesempatan kasih gol. Sintayong sukses. Gugatan cerai Baim Wong terhadap Paula Verhoeven istrinya menjadi perbincangan satu Indonesia. Pasalnya Baim menggelar konferensi pers untuk membeberkan penyebab keretakan rumah tangganya dengan Paula. Seolah merasa dihianati, Baim menuding Paula selingkuh dengan teman baiknya sendiri sejak November 2023 silam. Alih-alih mendapat dukungan netizen, Baim justru banyak dikecam oleh warga plus 62. Paula yang tengah belajar istiqomah berhijab dan ingin hijrah berusaha menanggapi tudingan Baim dengan bijak. Di Instagramnya, ibu dua anak ini menulis, level tertinggi kamu berdamai dengan diri sendiri adalah tak masalah kalau orang lain salah paham tentangmu, selama Allah Maha Tahu segalanya. Maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Persoalan yang paling krusial itu setahun November. Dia sempat ke satu tempat, dia ngobrol dibalikan, disuruh kasih kesempatan. Oke, saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Di captionnya, Paula seolah ingin menegaskan bahwa Baim hanya salah paham tentang hubungannya dengan laki-laki lain yang dituding Baim sebagai selingkuhannya. Unggahan Paula itu banyak mendapatkan respon positif dan dukungan dari sejumlah artis seperti Titi Kamal, Shiren Sungkar, Gina Yobi, dan Tias Aristia. Kalian kalau lagi dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang hadapin? Benar. Kalau pengen Allah yang hadapin, amalkan ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun. Tenang aja. Jangan reaktif, jangan responsif. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, ini dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Ayah saya bilang selesaikan. Kalau aku sih nggak ada rumah tangga pasti yang mau bercerai. Kalau seandainya itu terjadi pasti ada something problem. Jadi aku cuman pesennya jangan sampai anak-anak terganggu atau tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya, itu aja. Boleh kita bercerai, boleh kita berpisah, tapi hubungan tetap baik apalagi untuk anak-anak. Tercipta dua kubu di media sosial, kubu Baim dan kubu Paula. Sejumlah sohib kental Baim seperti Wulan Guritno dan Melanie Ricardo juga mendukung ayah dua anak itu. Namun secara meyakinkan, Baim dan Fahmi Bahmid, kuasa hukumnya, mengaku memiliki bukti perselingkuhan Paula dengan pria idaman lain yang akan dimasukkan ke dalam materi pokok perkara untuk menguatkan gugatan cerai Baim. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu
Ada. Saya katakan berkali-kali ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui, harus dilakukan karena ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Pokoknya mah doa yang terbaik, kita kan nggak pernah tahu kalau jadi orang luar ceritanya seperti apa, kan semuanya pasti proses, jadi aku juga tidak berhak gimana, yang penting support untuk selalu saling ini aja, punya damai sejahtera ngelewatin semua musim yang sekarang gitu. Saya doa yang terbaik, tapi maksudnya aku kan lagi mau attending, nanti boleh. Tapi emang bener kan udah diceritain Mas. Bola panas pun semakin menggelinding liar ketika nama Dimas Seto, suami Dini Aminarti, terseret ke dalam pusaran konflik rumah tangga Baim dan Paula. Dimas disebut-sebut sebagai teman baik yang menikung Baim. Percaya 100% pada kesetiaan suaminya, Dini Aminarti pun auto merespon isu yang berkembang liar itu. Lewat Instastory-nya, Dini menulis, "Semangat sayangku @dimaseto_1. Beberapa menit sebelumnya, Dini juga memposting foto Dimas dan menulis caption, "Senyum 3 jari aneka. Senior aku nih, karena kami percaya semua akan indah pada waktunya sesuai janji Allah." Kagak ada, pedo jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Udah, jadi saya close supaya tidak liar, tidak liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Seperti yang dilansir sejumlah media online, kabarnya Baim mengklarifikasi isu Dimas Seto sebagai selingkuhan Paula. Ayah dua anak itu membantah Dimas sebagai laki-laki yang ia curigai sebagai laki-laki yang dipilih Paula. Sambil meneteskan air mata, Baim pun menyebut bahwa kebaikannya pada laki-laki itu seolah dibalas dengan air tuba. Lantas siapakah laki-laki yang dicurigai Baim sebagai selingkuhan Paula? Ada di sini namanya. Kalau Anda mau tahu siapa, tanya ke Humas. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua. Suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Jika kisru rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven belum bergulir ke pengadilan agama, konflik rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar semakin panas ketika memasuki keterangan saksi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Salah satu alasan Kimberly menggugat cerai keponakan Tamara Blazensky itu adalah karena Edward sering melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada anak-anak dan istrinya. Kemarin Kimberly dan ibundanya Irvina Zainal serta Maci Ahmad kuasa hukumnya mendatangi Komnas Perempuan untuk melaporkan Edward atas dugaan KDRT. Sejumlah bukti berupa foto dan video diserahkan Kimberly kepada pihak Komnas Perempuan. Tapi benarkah bukti konkret KDRT yang ada di handphone Kimberly sudah dihapus oleh Edward? Tadi itu kita ke Kementerian PPA. Jadi udah melaporkan ke sana dan ke sini juga Komnas Perempuan tentang kekerasan antara fisik dan psikis. Ya bukti-buktinya kita juga ada bukti video, bukti juga dugaan KDRT, ada foto. Kurang lebih ada berapa? Ada juga ya, lebam juga. Saya bersyukur loh, makanya depan gue baik-baik taunya di belakang. Anak gue tuh setia taunya apa ya, dia menutupi semua. Sempat berusaha menutupi aib Edward di hadapan publik, kini Kimberly dan ibundanya malah seolah bertekad menguliti keburukan Edward selama menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Tekad itu dipicu oleh perilaku Edward sendiri yang tidak menepati kesepakatan untuk cerai secara baik-baik tanpa mengumbar aib keluarga. Bukannya berpegang teguh pada janjinya, Edward justru membawa kabur mobil milik Kimberly sehingga artis berdarah Inggris itu terpaksa melaporkan suaminya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya nggak ada, tapi karena lo bikin dipersulit, lo bikin masalah,
Kok jadi ya udah kacau semua. Yang membuat aku masih bertahan ya gimana ya, baru nikah berapa tahun atau berapa bulan doang, malu juga kan ya. Terus udah gitu dia selalu ingetin, oh ya Pak, pasti 5 tahun pertama itu paling susah dalam pernikahan. Terus mikirin habis itu punya anak, mikirin anak-anak, terus mikirin kita punya rumah bersama juga. Kan jadinya ribet semua, banyak faktor lah ya. Seolah ingin balas dendam, Edward melaporkan Kimberly ke KPAI atas dugaan kekerasan terhadap anak. Video yang memperlihatkan Kimberly sedang memarahi anaknya dijadikan Edward sebagai bukti kekerasan terhadap kedua anaknya. Hal itulah yang membuat Irvina Zainal naik darah hingga tak ada ampun lagi buat Edward baik di kasus perdata maupun pidana. Kita yang siap 24 jam akhirnya capek, akhirnya meledak, akhirnya habis dimarahin sama suami pula, habis berantem sama suami pula, akhirnya kena ke anak. Bukannya aku mencari simpati, cuman ya gimana ya, setelah itu aku pun minta maaf sama anak-anak. Kenapa di saat kita mempermasalahkan di mana keberadaan seorang bapak dalam hidup anak-anaknya, baru saya dilaporin ke KPAI, itu kenapa? Mau laporan, ayo kita lapor balik. Yang saya tahu Kimberly Ryder sosok penyayang buat anak-anaknya, sangat menyayangi anak-anaknya. Kan terbukti di momen-momen itu kan kelihatan kan anak-anaknya sangat manja sama Mbak Kimberly Ryder kan. Ya, sejak awal konflik rumah tangga itu bergulir di media sosial dan hiburan, Edward seolah ingin memutarbalikkan fakta, memposisikan dirinya sebagai korban dari istri yang banyak menuntut. Padahal menurut Irvina, selama 6 tahun pernikahan, putrinya hanya diberi uang bulanan 2 juta rupiah oleh Edward. Kimberly merahasiakan penderitaan itu kepada keluarganya sampai ia tak sanggup lagi menghadapi perilaku Edward yang semakin tak terkendali sehingga membutuhkan obat penenang stres. Dari dulu itu dia minum antidepresan dia. Jadi ada beberapa obat yang dia minum untuk meredakan depresi lah ya, sejak ibunya meninggal. Cuma kan ibunya meninggal itu kan 2010. Sekarang udah 2024. Jadi udah terlalu lama pemakaiannya. Pekan depan, sidang cerai Kimberly versus Edward akan kembali digelar masih dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak tergugat. Kimberly merasa Edward sengaja mengulur-ulur sidang sehingga agenda pembacaan eksepsi harus dijadwal ulang. Lalu benarkah jika Edward kembali melakukan playing victim, Irvina Zainal akan membeberkan bukti baru terkait perilaku negatif Edward? Gue baru dapat kabar hari ini yang gue belum tahu kemarin itu sampai kaget banget, asli. Sampai wah nih kacau nih, sampai kayak ngerasa tuh aduh darah gue lebih tinggi lagi gitu, kayak api gitu. Tapi ya udah, tapi tolong aja gue bilang gini ya, Dok, setelah lo mendengar berita ini cari kedamaian, jangan cari masalah lagi, oke? Kalau lo mencari masalah lagi setelah gue bicara ini, gue akan keluarin lagi berita